la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia, santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi silakan. Ya. Jadi kepada Ustaz Imam Arba'in, Sayyid itulah ya dulu alal itsbat. Sebutan Sayyid di situ tidak menunjukkan kepada isbat, karena ada kata menarik dari Yai Imad tadi, siapapun tidak boleh menolak sebelum meneliti. Kita boleh berhusnudzon sebelum meneliti. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kemungkinan besar beliau tidak menolak karena memang beliau belum meneliti. Dan setelah ada penelitian maka zon tidak digunakan lagi. Jangan ada tanggapan lagi? Sebentar, itu nggak ada, selesai nggih? Baru yang kedua, nggak ada itu lagi. Tanggapan lagi nggak ada ya? Masih ada, silakan. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafadz Sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah Sayyid itu hanya husnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Gus Imam Arba'in ya. Gus ini Ahmad Mubarak ya. Mubarak silah monggo. Iskal mawon yai subunten nih. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab yai. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman ya. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagaimana, cuman pingin mengetahui metode apakah dalilu kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Ya. Di Kitabil Mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini, itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman, framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh.
Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabin. Kalau syahadah, ikrar, apalagi itu syahadah, ikrar, suhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi, ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar, ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak Wayuan, datang ke Ki Suparman, nama Ki Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Kiai Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya, suami saya itu istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya, kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng ke polisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Wih, nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal, kamu ibunya siapa? Marhamah, orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jaminah. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibn. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anak Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Kiai Suparman. Betul, itu ikrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Istrinya marah-marah aja. Ternyata ya, kita ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah, paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai. Sepunten Iya, monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya, nggih. Istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8. Walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada. Berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa. Isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub, riq'ah. Itu nomor 1. Nomor 1-nya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah excellentio. Excellentio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 aja, li'anahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14,
Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi